Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Biasa TV. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Guys, gue gak habis pikir banget sama nih orang. Ternyata selain ada anak Abah, juga ada yang namanya anak Ganjar. Kenapa demikian? Karena orang ini benar-benar tidak masuk akal menyatakan bahwasanya tidak ada suara sama sekali, alias nol suara Bapak Prabowo Gibran. Untuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi 5 bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? 4. Apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Guys, jadi ya guys ya, setelah keluarnya hasil dari KPU yang mengunggulkan Bapak Prabowo Gibran, ini banyak sekali nih anak-anak Abah lah, anak-anak Ganjar lah, tim hukum Ganjar Mahfud ini benar-benar tidak dimasuk akal sekali ya, karena dia menganggap bahwasanya cuma 0% gitu, alias 0 gitu suara Pak Prabowo Gibran. Dan juga dia mengatakan bahwasanya terjadi 5 pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024. Jadi banyak sekali yang gak waras ya guys ya. Karena apa? Karena sesuatu yang disampaikan itu tuh di luar nalar semua. Masa iya suara Pak Prabowo 0 gitu loh, dan itu selalu mengutarakan adanya kecurangan, nepotisme gitu dari pemerintahan Jokowi terhadap anaknya. Jadi ya gitu guys, banyak sekali yang tidak waras ya, belum lagi anak Abah, belum lagi anak Ganjar seperti itu. Namun bagaimanakah yang sebenarnya, apakah benar terjadi kecurangan? Kita lihat dulu nih statement dari Pak Ganjar. Maka hari ini kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Gimana guys? Kalian dengar gak? Terjadinya kecurangan katanya. Coba kita ulang lagi. Katanya terjadi kecurangan di pemilu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang lebih dari sekedar kecurangan. Betul, lebih parah lagi ya guys ya yang dituduhkan terhadap paslon 02. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Menghancurkan moral dengan menyalahgunakan kekuasaan. Seakan dia itu menyerang dan memprovokasi bahwasanya Bapak Prabowo Gibran menang karena adanya kecurangan. Itu tuh benar-benar merusak moral dan menyalahgunakan kekuasaan. Kita lihat guys, siapa yang curang nih, ada buktinya. Halo, selamat malam.
bilang 02 curang-curang, gue kasih tahu ya. Buka mata lu dan dengerin kuping lu lebar-lebar ya. Lu jangan bilang 02 curang ya. Nah, lu mau yang tahu yang curang siapa? Di daerah gua nih, satu kampung nih ya, satu Gila. kampung pada disogok sama siapa nih ya, pada disogok sama siapa nih ya. Mampus, bingkisan dari Ganjar Mahfud. Ini partai. Guys, ternyata ini orang yang berkoar-koar bahwasanya Pak Prabowo curang, Pak Prabowo begini begitu. Ternyata dia sendiri guys yang melakukan kecurangan. Terbukti bapak ini atau sosok ini mendapatkan bingkisan dari paslon 03 ya. Yang pertama, dapat kaos. Ini caleg, ini presiden ya, ini caleg. Dua orang yang datang, Anjir, 2 orang. gua dapet apa nih ya. Oh, keren. 03 AA. Terpampang nyata ya guys fotonya Pak Ganjar, Pak Mahfud. Foto isinya minyak seliter, Disegel sama minyak guys. gula setengah kilo. Gula setengah kilo. Itu belum gua pakai sama sekali, karena gua persiapkan bila nanti diminta ditagih gua balikin ya. Di sini warga banyak yang disogok, tapi apa katanya, tetap Prabowo yang menang Pak Prabowo Gibran. ya. Walaupun di sini diberi sama PDIP, tapi nyogoknya nggak ngaruh, tetap semua hati nurani ya ke Prabowo. Oke guys, jadi jelas banget ya guys ya, orang-orang atau oknum-oknum 03 yang berkoar-koar ada kecurangan dan merusak moral. Ternyata bapak ini membuktikan 03 sendirilah yang melakukan kecurangan, menyuap gitu. Karena terbukti ya, dapat baju, dapat minyak, dan dapat gula pasir. Bahkan satu kampung disuap oleh paslon 03 tersebut guys. Jadi sudah jelas ya bukti fakta dari orang yang menerima bingkisan dari 03. Kita lihat ada kaosnya, ada gula, ada minyak, bahkan satu kampung loh disogok sama paslon 03 tersebut. Namun tak sedikit dari bagian mereka dalam kampung tersebut yang oke, diterima pemberian, cuman dia tetap memilih nomor 02 atau paslon 02 Bapak Prabowo Gibran. Nah guys, itu salah satu bukti bahwasanya yang berkoar-koar baik dari pasangan 01, 03 berkoar-koar, menggugat, menyerang 02 curang. Ternyata buktinya mereka lah yang curang. Ini belum seberapa ya guys, masih banyak sekali bukti-bukti yang tentunya kalau membahas soal curang nggak ada politik yang bersih seperti itu. Pasti 01, 03 juga melakukan seperti itu. Ini hanya duga-dugaan, tuduhan-tuduhan terhadap 02 yang tidak ada bukti nyata gitu. Jadi untuk kalian semua jangan mau terprovokasi dengan cawapres kalian, baik itu di 01 dan 03, karena belum tentu tuduhan-tuduhan mereka itu benar adanya seperti itu. Lantas sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Apakah kalian setuju pemilu akan diulang dan cawapres bakal diganti? Karena banyak sekali yang tidak setuju dengan keberadaan Gibran Raka Buming Raka. Lantas siapakah yang pantas menurut kalian menjadi presiden dan wakil presiden 2024 di Indonesia ini? Silahkan komentar di bawah ini dan sampai jumpa.